Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisalil mutasil al-imam faqih Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa nafahatihi wa asrarihi fid daraini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, anna Abu Bakrin, bahwa sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih, atahu gulamuhu, datang akannya Abu Bakar oleh budaknya Abu Bakar, bila bedin, dengan susu, fasyaribahu, lalu minum ia Abu Bakar akannya susu. Faqala lahul gulamu, lalu berkata baginya Abu Bakar oleh budak, Kunta idza ji'tuka bi syai'in tas'aluni anhu. Kunta, ada engkau, idza ji'tuka, apabila datang aku akan engkau, bi syai'in, dengan sesuatu, tas'aluni anhu, niscaya bertanya engkau akanku, anhu, darinya sesuatu. Walam tas'alni, dan tidak bertanya engkau akanku, an hadzal labni, dari susu ini. Faqala lahu, lalu berkata ia Abu Bakar baginya ghulam, wa ma qadiyatuhu, dan apa ceritanya, apa kasusnya, apa permasalahannya, dan apa kasusnya. Qala, berkata ia ghulam, raqaitu qauman, meruqyah aku akan sebuah kaum, raqyal jahiliyati, dengan ruqyahnya jahiliyah, bi fathir ra'i wa sukunil qaf, dibaca dengan fathahnya ra dan sukunnya qaf. Fa'atauni hadza, lalu memberi mereka akanku, hadza, akan ini. Falamma sami'a dzalika, maka tatkala mendengar ia Abu Bakar akan itu, ajhada nafsahu, niscaya memaksakan. Ajhada itu membebankan diri, memaksakan diri, berusaha memaksa diri agar berusaha semaksimal mungkin. Itu ajhada, memaksa ia Abu Bakar, nafsahu, akan dirinya, hatta taqayahu, hingga memuntahkan ia Abu Bakar akannya makanan yang akannya susu. Wa qala, dan berkata ia Abu Bakar, Allahumma, wahai Allah, hadza maqdarati, bermula ini ialah kemampuanku. Fama baqiya, maka bermula sesuatu yang tersisa ia sesuatu, fil uruqi, pada urat, fa anta habastahu, maka bermula engkau ialah menahan engkau akannya sesuatu. Faqila lahu, lalu dikatakan baginya Abu Bakar, akullu dzalika fi syarbatin, apakah semua itu, fi syarbatin, pada satu minum, sekali, satu tegukan minum. Faqala, lalu menjawab ia Abu Bakar, wallahi, demi Allah, lau lam takhruj, jikalau tidak keluar ia syarbah,
illa binafsi, kecuali dengan jiwaku, la akhrajtuha, niscaya mengeluarkan aku akannya jiwa. Sami'tu Rasulullah, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, ialah berkata, ya Rasul, kullu lahmin, bermula setiap daging, nabata min suhtin, yang tumbuh ia daging dari haram, dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihi, maka bermula neraka ialah lebih utama dengannya orang atau dengannya daging. Fa khasyitu, maka takut aku, ayat buta syai'un, oleh bahwa tumbuh oleh sesuatu, min jasadi, dari jasadku, min hadhil jur'ati, dari tegukan ini. Ada kisah suatu ketika Sayyidina Abu Bakar didatangi oleh budaknya dengan susu. Lalu karena beliau nampak budaknya membawa susu, karena beliau haus, lalu beliau minta dan beliau minum. Ketika beliau minum, heran ghulam ini, bahasa kita aja, biasanya kalau saya memberimu sesuatu, kamu akan nanya, ini dari mana asalnya, dari mana kamu dapatkan. Tapi kok sekarang tak ditanya, kenapa kok kamu tak bertanya susu ini dari mana? Disambung sama Abu Bakar, oh iyalah, dari mana kamu dapat susu ini? Dijawab, tadi saya meruqyah sebuah kaum, tapi dengan cara ruqyah jahiliyah, bukan dengan cara ruqyah syar'i. Sekarang ini dikit-dikit syar'i ya. Kolam renang syar'i, laundry syar'i, dapur syar'i, khamar syar'i. Oh, udah ada ya. Sayang ya, takutnya masuk dalam kategori memperjualbelikan agama. Syar'i sama sunnah ya. Toko sunnah, baju sunnah, buku sunnah, wajah sunnah. Ini mukanya tidak ada muka sunnah sini ya. Muka bid'ah semua ini. Jadi ghulam itu meruqyah kaum, tapi dengan ruqyah jahiliyah, bukan ruqyah syar'i. Apalagi ruqyah sunnah. Lalu setelah saya meruqyah kaum itu, saya dikasih ini, saya dikasih susu ini. Kalau ketika tahu cerita itu, langsung Sayyidina Abu Bakar memaksakan dirinya untuk mengeluarkan susu yang sudah diminumnya. Gimana ya? Ya gimana? Biar muntah. Kalau kalian biar muntah gimana? Kecongkel ya? Ada yang muntah sedikit. Lalu ngomong Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, inilah kemampuanku, hanya inilah yang saya mampu, yang mampu saya keluarkan. Kalau ada susu itu masih tersisa dalam tubuh saya, maka saya serahkan sama engkau. Artinya jangan sampai susu ini berdampak buruk pada tubuh. Lalu heran ghulam itu nanya, ya Abu Bakar, kamu melakukan ini semua, memaksa diri untuk muntah, itu hanya karena satu tegukan aja? Dijawab, demi Allah, kata Abu Bakar, seandainya lah satu tegukan tadi tidak keluar kecuali dengan cara mengeluarkan jiwaku, pasti udah ku keluarkan jiwa ini. Ibaratnya satu-satunya cara untuk mengeluarkan air yang sudah diminum adalah dengan cara mati. Lebih mau aku mati lagi daripada air susu yang dapatnya ini tidak jelas masuk ke dalam tubuh. Kata Abu Bakar, saya mendengar Rasul bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, didapat dari cara yang haram,
apalagi yang dimakan itu adalah sesuatu yang haram, maka daging tersebut pantasnya masuk neraka. Yang pantas yang didapatkan oleh daging itu adalah neraka. Lalu kata beliau, saya takut karena seteguk tadi itu jasad saya, badan saya ini malah masuk neraka. Dulu gitu. Ini tidak makan nyola tambuh. Itu haram. Iya, astagfirullah. Beralihlah, terlanjurlah. Nantilah saya berusaha mengeluarkan di WC. Pas di WC baru keluar sedikit. Ya Allah, inilah kemampuanku. Daging yang tersisa ini apalah daya. Tidak gitu ya. Berusaha muntah. Padahal hanya seteguk susu. Sayyidina Abu Bakar itu. Wa fi riwayatin annahu qala, dan dalam satu riwayat bahwa sungguhnya Abu Bakar qala ialah berkata, ia Abu Bakar li gulamihi, bagi gulamnya, hal indaka syai'un, apakah ialah di sisi engkau sebermula sesuatu? Faqala, lalu menjawab ia gulam, na'am iya, qit'atu lahmin, sepotong daging. Faqala lahu, lalu berkata ia Abu Bakar baginya gulam, ishwiha, pangganglah olehmu akannya sepotong daging, wahatiha, dan datangilah untukku akannya qit'atul lahmin. Falamma akalaha, lalu tatkala makan ia Abu Bakar akannya qit'atul lahmin, qala lahul gulam, berkata baginya Abu Bakar oleh gulam, malaka, what happened? Apa malaka itu? Apa malaka ya? Iya, apa yang terjadi kepadamu? Apa bagi engkau? Mas'altu anha, tidak bertanya. Mas'alta anha, tidak bertanya engkau darinya. Qit'atul lahmin ala adatika, seperti kebiasaanmu. Faqala, lalu berkata ia Abu Bakar, kuntu ja'ian, ada aku ialah lapar. Famin aina hiya, maka dari mana dianya qit'atul lahmin? Qala, menjawab ia gulam, marartu ala qaumin, lewat aku atas kaum, minal jahiliyati, dari jahiliyah, qad amilu ursan, sungguh melakukan mereka akan pesta. Fa'atauni, lalu memberi mereka akanku hadil qit'ata, akan sepotong daging ini. Faqama Abu Bakrin, lalu berdiri oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, walam yazal yataqayyau, dan senantiasa berusaha muntah ia Abu Bakar, hatta akhrajaha, hingga mengeluarkan ia Abu Bakar akannya qit'atul lahmin. Wahia, dan bermula ianya qit'atul lahmin, musabbaghatun bidami, ialah dilumuri atau berlumuran, bidami, dengan darah. Faqila lahu, lalu dikatakan bagi Abu Bakar, ya sahiba Rasulillah, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma miqdaru hadhihi, dan apa ukuran ini? Faqala, lalu menjawab ia Abu Bakar, wallahi, demi Allah, lau lam takhruj, jikalau tidak keluar ia qit'atul lahmin, illa biruhi, kecuali dengan ruhku, la kharajtuha, niscaya mengeluarkan aku akannya ruh. Sami'tu Rasulullah, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, ialah berkata, kullu lahmin, setiap daging, nasya'a min suhtin, yang tumbuh, hiya daging dari hal yang haram, fannaru aula bih. Wasuhtu, dan bermula as-suhtu bidommin, dengan dibaca dhammah, fasukunin, lalu sukun, wa bidommata ini, berarti bisa dibaca suhtu, bisa dibaca as-suhtu, hanya bisa sukun, bisa dhammah.
Apa maknanya? Al-haramu ialah haram. Au ma khabutha, atau sesuatu yang jelek, ia sesuatu minal makasibi, dari usaha-usaha. Walazim anhu, dan mesti baginya darinya sesuatu, al-aru, oleh aib atau cacat. Ini dalam satu riwayat kisahnya enggak seperti tadi. Dalam satu riwayat kisahnya itu Sayyidina Abu Bakar bukan dikasih susu tapi dikasih daging. Jadi nanya sama gulamnya, ada sesuatu enggak? Ada nih, ada daging. Ya udahlah, panggang, hidangkan untuk saya. Udah dipanggang, dihidangkan, langsung makan. Heran gulamnya, kok gitu? Biasanya nanya dulu. Oh iya, saya lupa, kata beliau. Kuntu jahian, saya lapar. Karena lapar lupa untuk bertanya. Baru nanya, min aina hiya, dari mana kau dapatkan? Dijawab, tadi pas di jalan ada orang jahiliyah sedang membuat acara pesta. Lalu saya dikasih daging ini. Mendengar itu, Sayyidina Abu Bakar langsung berdiri dan langsung berusaha memuntahkan daging yang sudah dimakan. Apa ya, dicongkel itulah ya. Sampai akhirnya daging itu keluar. Daging itu keluar dalam kondisi berlumuran darah. Berarti kira-kira dagingnya masih di tenggorokan? Enggak ya, udah sampai, udah masuk. Mana tuh dicongkelnya itu? Saking tidak maunya sesuatu yang haram atau yang syubhat masuk ke dalam perut. Ya, baru ditanya sama kayak tadi. Kok seperti itu ya sahabat Rasulullah? Dijawab, seandainya lah sepotong daging tadi tidak keluar kecuali dengan cara mengeluarkan ruhku, pasti aku akan mengeluarkan ruh. Karena Nabi berkata, kullu lahmin nasya'a min suhtin. Agak beda ya. Kalau tadi kullu lahmin nabata min suhsin, ini nasya'a min suhtin fannaru aulabi. As-suhtu itu apa? As-suhtu itu adalah sesuatu yang haram atau sesuatu yang didapat dari pekerjaan yang tidak halal. Ma khabutha minal makasib, itu artinya sesuatu yang didapat dari pekerjaan yang haram. Mencuri, apalagi mencuri, hasil dari curian itu juga bisa dinamakan as-suhtu. Dia masih kayak kemarin, bagaimana jangan sampai ada sesuatu yang syubhat apalagi yang haram masuk ke dalam perut kita. Wa qala Ibrahim bin Adham, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.